Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan sengaja maupun sedikit ataupun banyak yang bertujuan untuk memperbaiki penampilannya, citra rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan, atau biasa juga disebut itu pengawet. Nah, terus habis itu selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Bahan tambahan panganan ini biasanya juga disebut aditif makanan. Nah, ada dua bahan tambahan pangan itu ada dua. Ada bahan tambah pangan alami, bahan tambahan pangan buatan atau sintesis. Nah, terus abis itu jenisnya bahan aditif makanan dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu ada anti buih, anti kepal, antioksidan, terus habis itu ada bahan pengarbonasi, terus ada garam pengemulsi, dan gas untuk kemasan. Ada humektan, terus ada pelapis, ada pemanis, ada pembawa, ada pembentuk gel, ada pembuih, ada pengatur keasaman, ada pengawet, ada pengembang, ada pengemulsi, ada pengental, terus juga ada pengeras, ada penguat rasa, ada peningkat volume, ada penstabil, ada pretensi warna. Pretensi warna itu kalau retention agent atau kalau pewarna gitu ya, pewarna. Ada perisa atau perasa gitu kan. Terus ada perlakuan tepung, biar itu perlakuan tepung itu contohnya kayak pengembang kue apa sih baking nggak ngerti lah pokoknya itu Bu. Contohnya ya, kalau perlakuan tepung itu contohnya kalsium oksida, kalsium sulfat, amonium klorida. Terus pengembang adonan. Nah, perlakuan tepung itu contohnya pengembang adonan. Terus habis itu ada pewarna ada pewarna alami sama ada pewarna sintesis. Kalau pewarna alami itu biasanya kurkumin, terus riboflavin, karmin, klorofil, karbon, merah bit sama merah bit. Terus kalau pewarna sintesis itu tartrazin, kuning quinolone, sunset yellow, karmoisin, dan lain-lain. Terus efek sampingnya, kalau jadi bahan aditif ini atau tambahan pangan ini juga bisa menjadi penyakit kalau digunakannya itu tidak sesuai dosis atau tidak sesuai takarannya. Jadi kalau kelebihan juga nggak baik, tapi juga pokoknya secukupnya lah, kalau gimana kebutuhan, sesuai kebutuhan. Nah, terus abis itu pemerintah juga telah melakukan penelitian. Terus ada undang-undangnya nih. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 itu tentang pangan, bab 7 mengenai keamanan pangan. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan satu bahan pangan yang melampaui ambang batas. Jadi nggak boleh kelebihan, itu tadi yang udah Ainun bilang. Terus habis itu yang kedua, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Jadi yang bukan buat bahan tambahan gitu kan. Kalau kayak zaman sekarang bakso yang pakai formalin atau yang minum air dipakein tawas, itu kan kayak gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu Ainun pernah dengar itu kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan. Jadi itu juga kalau yang ketahuan dapat hukuman juga. Terus kehalalan itu halal. Yang halal itu kalium nitrat. Contoh kalium nitrat itu halal. Biasanya kalium nitrat itu digunakan
dapat dibuat dari limbah hewani atau sayuran, digunakan untuk pengawet, terus kuring, mempertahankan warna daging, contohnya sosis sama keju Belanda itu kalium nitrat. Nah kalau misalkan contoh lagi L-asam tartrat itu kebanyakan hasil samping dari industri wine berarti minuman itu ya. Sebagai antioksidan, pemberi rasa asam, produk susu beku, jeli, roti, minuman, tepung telur, wine dan lain-lain. Terus habis itu ada pengemulsi yang dibuat dari gliserol. Itu biasanya dibuat dari hasil hidrolisis lemak hewani untuk menghasilkan gliserol, asam lemak, sebagai pengemulsi penstabil pengental. Bisa buat cake, puding, pencuci mulut, dessert itu, snack juga, pelapis atau pemanis dan lain-lain. Terus habis itu asam stearat. Nah, dapat dibuat dari lemak hewani, walaupun secara komersial dibuat secara sintetik dari anti cracking agent. Nah, terus bahan yang dilarang. Bahan yang dilarang tuh contohnya asam borat, asam salisilat, dan garamnya. Terus dulsin, formalin, kalium bromat, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati, brominasi, nitrofurazon, dulkamara, kokain, nitrobenzen, biji tonka, minyak kalamus, minyak tansi, minyak sasafras. Gitu. Jadi intinya bahan tambahan pangan itu ya gunanya buat jadi menarik gitu. Jadi kayak ada tambahan, namanya juga tambahan gitu kan ya. Jadi ada suatu yang bikin jadi pas gitu di suatu bahan makanan itu. Contohnya kita kayak masak sayur sop, kalau nggak pakai garam pasti nggak ada rasanya. Terus kalau kayak kita masak telur balado nggak ada cabenya, pasti bukan telur balado namanya. Ya intinya kayak gitu. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.